Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terutama Allah masih memberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman, nikmat Islam masih terpatri dalam hati kita, sehingga kita semua masih tetap berada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya setiap apa yang kita perbuat pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Setiap faktor yang kita lakukan pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Sebagaimana ada 4 faktor yang apabila 4 faktor ini kita kerjakan, pasti kita akan memetik buahnya, kita akan memetik hasilnya. Apa saja 4 faktor tersebut? 4 faktor tersebut yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini merupakan perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahul wajha, bahwasanya beliau seorang sahabat yang dekat sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat plus keponakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya seorang sahabat sekaligus menantu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan bahwasanya 4 faktor itu adalah yang pertama, yaitu barang siapa yang merindukan surga. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan, barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Itu poin yang pertama. Barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan bersegera melakukan kewajiban atau bersegera melaksanakan kewajiban. Kemudian yang nomor 2 menurut beliau adalah barang siapa yang takut akan siksa neraka, maka ia akan berhenti mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini poin penting ya. Barang siapa yang takut akan siksa api neraka, maka ia akan berhenti mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang nomor 3 menurut beliau adalah barang siapa yang meyakini akan datangnya kematian, maka ia tidak akan pernah terlena dengan kesenangan dunia. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan poin yang nomor 3 ini menurut beliau adalah barang siapa yang meyakini akan datangnya kematian, maka ia tidak akan pernah terlena dengan kesenangan dunia. Kemudian yang nomor 4, beliau berkata bahwasanya barang siapa yang mengetahui bahwa dunia ini
adalah negerinya cobaan, maka semua musibah yang menimpanya akan terasa angin belaka. Sekali lagi, poin yang nomor 4 ini adalah barang siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan, maka semua musibah yang menimpanya hanya dianggap sebagai angin belaka. Itu 4 faktor dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya kalau kita mau mengikuti apa nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini, maka hidup kita akan selamat, hidup kita tidak akan terjerumus dalam kesesatan, hidup kita tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tentunya diri kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadikan diri kita terus selalu memperbaiki diri kita agar senantiasa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini sehingga kita semua hidupnya akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang menurut beliau yaitu barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kewajiban. Ini bisa menjadi motivasi buat diri kita. Karena yang namanya kita hidup di dunia ini tidak selamanya, tidak abadi, tidak kekal. Tujuan kita hidup di dunia ini kan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup di dunia ini semata-mata untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Ending hidup kita nanti yaitu kita semua akan kembali ke akhirat. Di akhirat itu ada pilihan, mau masuk surga apa masuk neraka. Kalau hidup kita pengen selamat, ya pilih masuk surga. Kalau pengen masuk surga, berarti kita harus sami'na wa ata'na dengan semua perintah-perintah Allah, dan kita senantiasa sami'na wa ata'na menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ya kalau kita pengen neraka, ya berarti ya kita hidup seenaknya sendiri aja di dunia ini, bersenang-senang saja, bermalas-malasan saja, maksiat saja. Itu yang kita lakukan kalau pengen celaka hidupnya, kalau kita pengen siksa api neraka. Tetapi kalau di dalam diri kita ada keinginan, ada faktor bahwasanya kita ini merindukan surga, kita ini kelak di akhirat nanti ingin hidupnya selamat, ingin dimasukkan ke dalam surga, ingin masuk surga Firdaus, ingin menikmati indahnya kebahagiaan di akhirat nanti, maka harus ada kretek dalam hati kita untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah, ada syaratnya kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin dirindukan oleh surga. Syaratnya apa? Jelas syaratnya kita harus bersegera, harus menjalankan segala apa yang dikerjakan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat dalam melaksanakan kebaikan. Kita harus semangat dalam melaksanakan amal soleh. Kita harus semangat dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala, yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rumusnya jelas. Barang siapa yang merindukan akan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kewajiban atau dalam melaksanakan kebaikan. Artinya kalau kita pengen masuk surga, ya kita harus jadi orang baik dulu. Kita harus senang melakukan kebaikan. Kita harus senang melakukan amal soleh. Kita harus sergap senang dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ingin dirindukan oleh surga. Salah satunya orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senang sholat.
Orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat, orang yang selalu menjalankan perintah sholat. Kemudian apalagi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Berarti kita harus melakukan amal baik berupa berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa di bulan suci Ramadan, selain itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan amal kebaikan sebagai syarat diri kita untuk dirindukan oleh surga, atau kita merindukan akan masuk surga. Surga merindukan diri kita, ya berarti kita akan selamat, pasti akan masuk surga. Kemudian apalagi? Salah satu perintah Allah, kita harus selalu membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Maka, yuk, jadikan motivasi buat diri kita. Ayo, cita-citakan hidup kita selamat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat nanti hidup kita selamat, kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang itu pasti hidupnya pengen masuk surga, karena surga adalah tempat kenikmatan asal kita mula hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mula manusia itu adalah di surga. Surga tempatnya kenikmatan. Maka selama kita hidup di dunia ini, sebagai motivasi buat diri kita agar selalu melakukan, mensegerakan perbuatan-perbuatan baik, mensegerakan ibadah kita, mensegerakan melakukan perintah Allah, yuk jadikan diri kita akan selalu rindu terhadap surga. Kita rindu kelak kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kita mati kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada kebaikan kita bersegera, sehingga kita di dunia ini senang menolong orang lain, senang berbuat baik, kita tidak lalai dengan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ketika adzan salat sudah berkumandang, kita bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Ketika kita sudah datang waktu bulan puasa, maka kita bersegera untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita tidak melalaikan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tidak melalaikan anak yatim. Kita tidak melalaikan fakir miskin, sehingga kita berbuat baik, mengeluarkan sedekah kita, mengeluarkan infak kita, mengeluarkan zakat kita, dan tentunya kita berakhlakul karimah, senantiasa peduli terhadap sesama. Itu salah satu yang menyebabkan diri kita harus semangat dalam berbuat baik, agar kita semua dirindukan oleh surga, agar kita semua kelak di akhir hayat nanti, di akhirat nanti, kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang ahli jannah, menjadi orang-orang yang ahli surga. Kemudian yang nomor 2, sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya barang siapa takut siksa neraka, maka ia akan berhenti mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa takut akan siksa api neraka, maka ia akan berhenti mengikuti hawa nafsunya. Ini kebalikan dari tadi. Kalau yang pertama, kalau kita ingin dirindukan oleh surga, kalau kita rindu akan surga, maka bersegeralah dalam melakukan kebaikan, bersegeralah dalam melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun sebaliknya, kalau kita takut akan siksa api neraka, maka yakinilah diri kita tidak akan pernah mengikuti hawa nafsu kita. Karena yang namanya hawa nafsu itu, kalau kita tidak bisa rem, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, itu arahnya ke dalam kemaksiatan, itu arahnya mengajak ke dalam kecelakaan, itu mengarah kepada kesesatan. Jadi yang namanya manusia itu mempunyai nafsu. Kalau kita tidak punya rem, tidak punya bisa mengontrol nafsu kita, ya kita akan kebablasan. Akhirnya apa? Akhirnya menyesatkan diri kita, akhirnya merugikan diri kita. Maka sahabat Ali sudah benar sekali bahwasanya kalau kita takut akan siksa api neraka, maka akan berhenti mengikuti hawa nafsunya. Tuh, pasti yang namanya manusia itu takut kalau sampai masuk neraka. Karena neraka ini adalah isinya adalah api yang bergejolak. Panasnya itu lebih panas daripada matahari, panas lebih apinya dunia. Itu harus diperhatikan.
Maka seburuk-buruknya orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang selama di dunia, hidup di dunia ini tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengerem hawa nafsunya. Kalau diri kita tidak bisa mengerem, mengontrol hawa nafsu kita, maka celaka. Maka ini harus jadikan motivasi bahwasanya kita harus takut dengan siksa api neraka. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dihindarkan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah agar kita semua dihindarkan dari siksa api neraka. Insya Allah kalau dalam diri kita ada kretek keinginan bahwasanya kita ingin terhindar dari api neraka, maka kita akan bisa mengerem hawa nafsu kita. Karena kalau nafsu itu kalau kita ikutin ya celaka. Contoh yang gampang saja, kalau kita tidak bisa mengerem nafsu syahwat kita, akhirnya apa? Akhirnya kebablasan, akhirnya zina, akhirnya selingkuh, akhirnya mohon maaf onani, akhirnya lihat video porno, akhirnya jajan di luar, akhirnya berzina, akhirnya maksiat. Itu kalau kita tidak bisa mengerem, mengontrol nafsu syahwat kita. Begitupun sama kalau kita tidak bisa mengerem nafsu kekuasaan kita, tidak bisa mengerem nafsu keinginan kita. Akhirnya apa? Tuh para pejabat, ya para pemimpin-pemimpin kita, akhirnya apa? Mencuri, akhirnya koruptor, uang triliunan, mereka koruptor, tidak ada puasnya, udah punya uang banyak, tidak ada puasnya, yang mencuri uang rakyat, uang aspal dimakan, uang bansos dimakan, ya. Padahal itu akan mencelakakan mereka. Orang yang suka mencuri, orang yang suka korupsi, kelak ya siksanya adalah masuk api neraka. Tapi kalau coba dia ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada ketakutan bahwasanya wah kalau aku mencuri, kalau aku korupsi, kalau aku berzina, kalau aku minuman keras, apa yang dilarang Allah aku lakukan, maka aku akan masuk api neraka. Kalau ada pemikiran seperti itu, maka akan direm sehingga apa? Mereka tidak akan melakukan korupsi, mereka tidak akan melakukan perzinahan, mereka tidak akan melakukan pencurian dan lain sebagainya. Begitu pun sama, ya mulut. Kalau kita tidak bisa menahan nafsu mulut kita, maka yang keluar adalah bahasa-bahasa binatang. Yang keluar dari mulut kita adalah memitnah orang lain, menggunjing orang lain, gosipin orang lain. Bahkan kalau kita tidak bisa menahan nafsu kita, ini juga mulut yang bisa ya menyelewengkan diri kita, yang bisa menyesatkan kita, memasukkan kita ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Makanya yuk jadikan motivasi yang kedua ini, takut akan siksa api neraka karena kita hamba biasa. Maka kalau sudah ada rasa ketakutan dalam diri kita bahwasanya kita takut masuk neraka tapi kita ingin masuk surga, insya Allah diri kita bisa menjadikan diri kita bisa mengerem hawa nafsu kita, sehingga ketika kita bisa mengontrol, mengerem hawa nafsu kita, yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka. Amin. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang nomor 3, yaitu barang siapa yang meyakini datangnya kematian, maka ia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Sekali lagi, barang siapa yang meyakini akan datangnya kematian, maka ia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Jadi ya kita harus yakin bahwasanya kita semua akan mati. Kita itu hidup di dunia ini hanya sekedar menunggu kematian. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Setiap yang bernyawa kan sudah tahu, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kita harus yakin, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Kita hidup di dunia ini hanya sekedar bertamu saja.
Kita hidup di dunia ini sekedar disuruh beribadah, cari bekal yang banyak untuk ya menghadapi kematian kita, untuk bekal pulang kita ke akhirat nanti. Tempat kita di akhirat nanti yang akan abadi kekal. Tempat kita asal mulanya adalah surga. Dan untuk mengalami dan untuk bisa memasuki menikmati surga kembali, ya pastinya kita harus melewati kematian dulu. Maka kalau kita udah yakin akan kedatangan mati kita, maka kita tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Hidup di dunia ini bukan untuk senang-senang. Hidup di dunia ini bukan untuk berpoya-poya. Hidup di dunia ini bukan untuk bermaksiat. Hidup di dunia ini bukan untuk mengikuti nafsu kita saja. Tapi kan udah jelas perintahnya. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan kalau tidak ada yang bisa mengerem diri kita, ya kita akan kebablasan. Salah satunya kita disuruh untuk selalu mengingat, meyakini akan datangnya kematian. Sehingga kita selama hidup di dunia ini tidak terlena, tidak main-main doang, tidak terlena dengan keasikan ya gemerlapnya dunia. Sebenarnya itu menyesatkan diri kita. Sehingga apa? Kalau kita lupa akan dunia, kita lupa akan kesenangan dunia, maka ya kita akan, yang kita lakukan adalah berbuat baik, amal soleh, berbuat baik, amal soleh, ibadah. Tetapi kalau kita tidak yakin akan kematian, ya akhirnya apa? Senang-senang doang. Minuman keras, kita maksiat, zina, ganti-ganti perempuan, ganti laki-laki, LGBT, sesama jenis, lesbi, homo, kita hajar. Kemudian apalagi ya, yang diharamkan oleh Allah kita hajar, yang mabuk-mabukan, zina, ya, telanjang bulat, gak jaga aurat dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak ingat kematian. Tapi kalau kita ingat kematian, insya Allah diri kita akan terus selalu melakukan perbaikan, terus berusaha menjadi orang baik, terus melakukan perbaikan sehingga kita tidak terlena. Kita hidup di dunia ini diisi dengan ibadah, kita hidup dunia ini diisi dengan amal baik. Semoga kelak ketika kematian kita sudah datang, kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya barang siapa mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan, maka semua musibah yang menimpanya akan terasa seperti angin berlalu saja. Barang siapa mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan, maka semua musibah yang menimpanya akan terasa seperti angin yang menghembus, hanya sekedar lewat saja. Itu penting. Jadi harus ada kesadaran dalam diri kita bahwasanya dunia ini adalah negeri cobaan. Makanya ada istilah kalau dunia ini adalah nerakanya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir, bagi orang kufur. Kenapa? Ya dunia ini kan bukan untuk bersenang-senang. Kita hidup di dunia ini untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk mencari bekal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia itu pasti dicoba, ada ujiannya. Bukan hanya orang Islam saja, tapi semuanya punya ujian cobaannya masing-masing. Ya, itu akan menguji diri kita, apakah keimanan kita kuat, apakah ketika Allah menguji kita, apakah diri kita akan kufur nikmat, akan mengeluh kepada Allah, malah akan marah putus asa kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi manusia hidup di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia ini memang tempatnya ujian. Nggak ada manusia yang diuji. Kan ada ujian sakit, ada ujian rezeki, ada ujian kesuksesan, kegagalan, ada ujian dalam rumah tangga, ada ujian dalam bersekolah, ada ujian dalam mondok, ada ujian anak dan lain sebagainya. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita yakin bahwasanya dunia adalah tempat ujian, maka kita tidak akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan istilahnya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan putus asa. Kita akan terus berdoa kepada Allah. Kita akan yakin bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita ini adalah yang terbaik buat diri kita, dan tentunya kita semua bisa melewati. Dan kita yakini pasti
ujian yang terjadi kepada diri kita pasti ada sesuatu yang baik buat diri kita, dan pasti kita akan semua akan bisa melewatinya. Artinya apa? Seperti angin set, nanti juga akan lewat sendiri ujiannya. Pasti kita akan bisa melewati. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita hidup dunia ini bukan untuk main-main. Memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bayi diuji dengan sakit, diuji dengan rewel, mulai dari anak-anak, mulai dari dewasa, mulai dari orang tua, mulai kakek-kakek, itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Maka yuk tanamkan dalam diri kita keyakinan bahwasanya ujian di dunia ini memang tempatnya ujian, dan setiap ujian yang menimpa diri kita pasti Allah meyakini kepada kita bahwasanya kita bisa melewatinya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap optimis, tetap yakin bahwasanya ujian pasti akan lewat seperti angin yang berhembus. Semoga kita semua bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dengan ujian itu bisa menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita bisa selamat di dunia, lebih selamat di akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu 4 faktor dan buah yang dapat kita rasakan, yang dapat kita peroleh apabila kita mengikuti pesan atau nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya yang pertama tadi, kalau kita merindukan akan surga, pasti kita semua akan menyegerakan semua kewajiban, semua perbuatan baik. Kemudian yang nomor 2, barang siapa yang takut akan siksa api neraka, maka ia akan berhenti untuk selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang nomor 3, barang siapa yang meyakini akan datangnya kematian, maka ia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Dan terakhir, barang siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah negeri, adalah tempatnya cobaan, maka semua musibah-musibah yang terjadi pada dirinya, ujian-ujian yang terjadi pada dirinya, hanya sebatas seperti angin, akan berlalu begitu saja. Semoga kita semua bisa mengamalkan 4 faktor yang sudah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini, sehingga hidup kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.